Kakung ini hidup di dunia baru kali ini ngelihat ini. Kayu, murni kayu yang benar-benar terbentuk menjadi batu. Bahwa ini benar memang kayu yang membatu. Jadi kayu 25 juta tahun yang lalu karena pengaruh dari erupsi gunung berapi di mana dia kena lahar dinginnya dan itu jutaan kali terkena erupsi, akhirnya mereplace unsur-unsur kayunya menjadi karbon sehingga menjadi keras banget. Tapi secara bentuk masih kayu. Kayu. Tapi sifat kayunya udah hilang. Hanya bentuknya kayu, tapi semua sudah jadi batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Pecah Telur. Berbahan dasar batu fosil kayu yang langka, terdapat sebuah industri kerajinan yang tanpa disangka setiap karyanya yang sangat diminati di luar negeri sehingga mampu menembus pasar Eropa. Kali ini Kakung akan meliput salah satu usaha unik dan mewah, hasil terambil inovasi dan tangan dingin dari seorang pria yang sangat mengagumi seni batu-batuan. Mari kita ambil ilmunya langsung dari pakar bidangnya. Ikuti terus cerita Mbah Udi. Saya Nanang Setiawan, asli Tulungagung, punya usaha di bidang pengolahan batu fosil kayu. Mas Nanang, boleh cerita dari awal sejarahnya Anda menggeluti usaha ini bagaimana ceritanya Mas Nanang? Ya, karena di Tulungagung saya berusaha bermain di industri batu. Cuman kalau marmer atau onyx kan sudah terlalu banyak, Kong. Jadi saya nyoba bermain yang belum ada di Tulungagung, yaitu fosil kayu. Dulunya itu fosil kayu cuma jadi suiseki kalau bahasa Jepangnya itu. Jadi batu yang ditampilkan karena keindahan bentuknya saja. Nah, saya berharap fosil ini kan secara estetika, secara nilainya juga luar biasa. Dan di Indonesia banyak. Saya berusaha memberi nilai lebih pada batu fosil. Secara natural looks-nya masih batu fosil, tapi bisa difungsikan. Seperti jadi wastafel, meja, fruit plate, ashtray, semacam itu. Itulah awal mula yang mendorong saya untuk menekuni industri fosil kayu itu. Apa dulu kira-kira yang paling dominan untuk jenengan tertarik ini apa dulu? Pertama dulu adalah tantangan ya. Jadi karena dulu belum ada yang produksi itu dan ketika saya jalan ke sentra industri batu di Campodak sana dan banyak yang nggak mau karena ini terlalu keras, terlalu susah, terlalu mahal juga. Ya akhirnya saya nyoba do it by myself. Itu saya bikin wastafel. Pertama kali saya bikin oleh tangan saya sendiri. Begitu jadi bingung jualnya karena harganya sangat mahal. Waktu itu akhirnya saya lewat eBay jualnya. Alhamdulillah itu dimudahkan sama Gusti Allah gitu kan. Saya ketemu buyer dari UK. Dia tertarik lihat produk saya di eBay itu. Akhirnya beliau datang ke Indonesia. Nanang, saya mau order 1 kontainer. Mati kita. Karyawan nggak punya, ya kan? Terus bahan baku masih terbatas untuk koleksi pribadi waktu itu. Bikinnya bagaimana? Dia datang ke saya tunjukkan kesulitan saya. Kesulitan saya seperti ini. Resource-nya juga terbatas. Yang bikin juga saya karyawan belum punya waktu itu. Terus dia bilang, oke Nanang, kita istilahnya berjuang sama-sama. Waktu itu untuk memenuhi 1 kontainer itu hampir 1,5 tahun. Saya coba rekrut karyawan, saya didik cara bikin wastafel seperti apa. Jangka waktu kurang lebih 16 bulan waktu itu ya, bisa terpenuhi 1 kontainer. Yaitu ekspor pertama kali wastafel fosil. Karena saya coba tawarkan ke para yang punya showroom itu nggak ada yang mau, karena terlalu mahal. Ya udah, saya coba posting di eBay tadi. Berapa harganya itu waktu itu Mas? Waktu itu sangat mahal sekali, kan. Tahun segitu sekitar 7,5 juta 1 biji. Kenapa kok harus mahal Mas? Jadi di dunia itu pertama kali ada wastafel fosil. Saya juga untuk membuat itu juga butuh perjuangan yang nggak ringan. Jadi saya harus nyoba alat ini, nyoba mata pisau ini, nyoba gerinda ini. Dan untuk bikin satu dengan tangan saya sendiri aja butuh waktu mungkin ya 2 bulan, 3 bulan. Nah akhirnya begitu ada buyer datang ke sini melihat, dia paham bahwa ini sangat mahal karena ini 100% handmade dan bahan bakunya sangat keras sekali. Ya udah waktu itu deal. Ya bisa sampai ekspor itu tadi. Bahan baku pertama kali jenengan dapat dari mana?
Waktu itu saya ambil dari Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, sebagian Tulungagung, itu. Kenapa terus prosesnya bisa mengeras itu, Mas? Kalau saya boleh bercerita tentang backgroundnya fosil kayu, saya pernah tesin ke UKGL sama ke Mega James Arizona Amerika bahwa ini benar emang kayu yang membatu. Jadi kayu 25 juta tahun yang lalu, terus kemudian karena pengaruh dari erupsi gunung berapi di mana dia kena lahar dinginnya dan itu jutaan kali terkena erupsi, akhirnya mereplace unsur-unsur kayunya menjadi karbon sehingga menjadi keras banget. Tapi secara bentuk masih kayu. Kayu. Tapi sifat kayunya udah hilang. Hanya bentuknya kayu, tapi semua sudah jadi batu. Boleh jenengan ceritakan prosesnya dari awal jenengan cari bahan baku, kemudian dibawa ke rumah, terus diproduksi sampai jadi, boleh diceritakan, Mas? Sekarang ini kan kalau kita istilahnya membeli batu fosil di Jawa ini kan izinnya sangat susah. Ada izin pertambangannya, jadi izin-izinnya komplit. Dan itu akhirnya saya lari ke Sumatera untuk cari beli bahan bakunya. Saya bawa ke Tulungagung, terus kemudian saya produksi jadi berbagai macam furniture. Mulai dari wastafel, meja, fruit plate, serving plate, dan aksesoris rumah tangga lainnya lah. Tadi saya kira itu jenengan turun ke lapangan untuk mencari, mengorek-ngorek atau menggali sendiri, ngoten, Mas? Awal mulanya begitu. Oh, ngoten. Jadi di bagian wilayah Indonesia, batu fosil kayu ini dianggap batu keramat. Artinya kita tidak boleh sembarangan. Akhirnya awalnya saya juga mengedukasi ke masyarakat bahwa ini boleh kita ambil, kita memanfaatkan alam, istilahnya demi kepentingan bersama. Alam itu memberikan kita banyak hal. Jadi kita gali, yang penting kita tidak berusaha untuk merusak alam, gitu kan. Bagaimana kita menambang tapi tanpa merusak alam. Di Sumatera itu saya mengedukasi orang-orang, terus karena juga kami taat pada regulasi pemerintah, di mana untuk tambang itu harus putra daerah, kami serahkan kepada putra daerah. Jadi kami beli. Kalau produksi seperti yang kita lihat di gudang, bahan baku ini kan bentuknya macam-macam, kok. Kan saya pilah-pilah. Ini jadi wastafel, ini jadi meja, ini jadi kerajinan kecil-kecil, gitu kan. Misalkan batunya utuh, gitu kan ya. Ini potongnya harus begini, dipotongnya harus begini. Karena kita harus samakan dengan selera pasar kita. Artinya nggak asal potong, nggak asal bentuk, jangan. Pasar kita kemana nih? Kayak ke Eropa. Stylenya Eropa berbeda dengan Amerika. Jadi kita mau destinasi marketnya kemana dulu nih kan. Amerika, style market masing-masing negara itu berbeda-beda. Tinggal kita mau ini market kemana gitu. Nih, fosil ini dari bentuk naturalnya itu sudah luar biasa. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan, mencari lebarnya saja, menghilangkan estetika dari fosilnya sendiri. Contoh seperti ini nih, Kong. Kulitannya ini jangan sampai hilang. Ini market Amerika seperti ini. Dia maunya bark itu kulit kayunya itu terekspos, naturalnya terekspos. Jadi dia maunya rough gitu kan, tapi atasnya itu full polish. Jadi kambiumnya segala macam terekspos. Kalau Eropa rata-rata maunya ini glossy semua, full polish. Berarti ini prosesnya dari awal dipotong, kemudian dikerok, kemudian dipolish. Dikerok ini pakai apa? Pak, alat-alatnya kita custom sendiri. Jadi kalau hand grindernya ada, kita beli. Tapi untuk pisaunya yang pakai diameter segmen itu sendiri. Kita modifikasi sendiri. Karena kalau beli jadi dari pabrikasi itu kayaknya kurang efektif. Gitu loh. Kemudian sampai finishing supaya mengkilat itu diparingin apa, Mas? Amplas. Jadi polesnya kita pakai amplas. Amplas mulai dari grade 60 sampai grade 10.000. Kalau tadi jenengan bilang prosesnya satu itu bisa sampai 2 bulan ya? Dulu awal-awal ketika kita masih trial, masih mencari-cari gimana saya bikin yang bagus, yang baik itu kan sampai 2 bulan satu produk. Tapi sekarang alhamdulillah, kalau sekarang satu wastafel itu paling 4 hari lah dari potong sampai finish. Terus harganya tetap berubah? Pasti harga, karena sekarang juga makin banyak yang produksi. Harga ini kurang lebih diameter 40 sampai 50 cm itu sekitar $75. Kurang lebih ya 900 sampai 1 jutaan lah. Ada nggak yang dijadikan piring makan apa? Banyak. Ada contohnya restoran Jepang. Di Jakarta ada Tate Mokai. Itu juga serving plate-nya pakai dari fosil.
untuk perhiasan mungkin seperti batu akik ngoten. Banyak. Ada Dulu juga pas ya? zaman rame-ramenya batu akik itu limbah dibeli satu potong itu Rp5.000. Sama mereka dijual Rp50.000. Konangan kon weh. Ayo. Bahan baku ini apakah adanya hanya di Pulau Jawa atau di Indonesia saja, Mas? Enggak. Jadi kalau yang sekarang ini sudah terekspos itu Amerika, di Arizona ada, di Madagaskar ada, Brasil ada. Cuman para customer saya atau buyer saya itu bilang fosil Indonesia itu lebih unik karena dia wood pattern-nya, color-nya itu masih kayu. Contoh di Arizona, itu sudah di-replace sama agate semua dalamnya itu. Jadi kayak batu akik itu loh. Nah, tapi kalau Indonesia itu masih urat-urat kayunya masih terlihat jelas. Justru kelihatan kayunya ini nilai Ya, plusnya. jadi itu nilai plusnya fosil Indonesia. Contohnya seperti wastafel jenengan di depan Yeah. gerbang ini ya, saya lihat mirip kayu yang dipotong kemudian dibentuk menjadi Wastafel. wastafel. Ya, Itu asli kayu itu berarti. fosil kayu. Fosil kayu asalnya. Kayu 25 juta tahun yang lalu. 25 juta tahun. Betul. Bukan Mbak dari- Boyot kok gak menangi gitu koyo. 25 juta tahun. Terus kalau dari sekian banyak macam tadi wastafel, ini asbak, kemudian meja, itu yang paling jelimet, paling rumit itu pengerjaannya apa, Mas? Yang paling lama pengerjaannya adalah batap. Mulai dari motong sampai finishing bisa 1 tahun Wah. produksinya. Harganya istimewa berarti nih, Bung ya? Ya kurang lebih demikian. Kan gini, batap ini dari fosilnya langka. Saya sendiri bikin selama saya berkarir di dunia batu fosil ini masih 4 batap. Harga dari buyer saya menjual ke customer Oke. itu ya luar biasa mahal. Nanti Mbak Kakung bisa browsing di Google lah. Petrified wood batap gitu harganya berapa itu Mbak Kakung bisa browsing itu. Bikin shock pokoknya. Ngoten, ya? Iya. Golekno dhewe, guys. Itu alat ukurnya seperti apa sih, Mas? Alat ukur untuk kekerasan batu itu kayak ada paku-paku gitu. Oke. Jadi kita titikkan di sini. Nanti paku yang size berapa yang bisa nitik ini. Itulah kekerasannya. Bukan yang untuk diamond selector itu bukan. Ada banyak macam paku. Mulai dari kekerasan 4 sampai dengan 10. Pakunya itu kita titikkan di sini. Dia bisa melukai ini yang paku skala berapa. Oh. Itu baru ketahuan kerasnya. Gitu. Kalau dulu kan sejarahnya di posting di eBay. Ya, Ya. masa-masa sekarang ini jenengan strategi pemasarannya gimana, Mas? 2019 menurut saya puncaknya sebelum pandemi gitu. Jadi saya bisa kirim alhamdulillah 12 kontainer mulai ke UK, Holland, Jerman, Kanada, Amerika, Saint Martin, ke Cina gitu. Kulo pengen cerita sing peri-peri saking jenengan. Kalau saya nggak ada yang perih. Ya walaupun berat tapi sesaat. Nah, yang berat itu yang saya maksud. Yang jenengan berat itu bagian mananya? Berat seperti pandemik kemarin. Jadi pengiriman berhenti dan ada karyawan segini banyak, tidak saya tutup pabrik karena juga kasihan kalau saya tutup nanti teman-teman ini akan kerja apa? Penghasilan dari mana? Ya udah, tetap produksi untuk stok selama pandemik 2 tahun. Berarti tabungan jenengan banyak ya? Habis. Selama 2 Aset, tahun. tabungan, habis semua. Tanah, mobil, jual semua. Kenapa enggak pilih aman? Wes tak berhenti dulu, gak payu. Kalau itu zolim namanya. Di saat teman-teman butuh pemasukan, masa kita berhentikan? Terus teman-teman akan makan apa? Saya tidak mau seperti itu. Oke. Proses pengirimannya itu bagaimana? Bisa diceritakan sedikit mawon. Saya itu melayani order namanya FCL. Artinya pembelian 1 kontainer. Jadi nanti saya datangkan kontainer dari Surabaya, dari Tanjung Perak, datang ke Tulungagung, kita isi. Nanti sebelum diisi ada surveyor Indonesia yang memastikan produknya adalah produk jadi, tidak masuk dalam lartas larangan terbatas. Terus kemudian nanti ada teman-teman dari ISPM untuk ngecek packagingnya. Terus kemudian nanti ada fumigasi. Jadi saya datangkan kontainer dari Surabaya, kita isi, selesai, berangkat ke pelabuhan. Seperti itu. Kan ekspor fosil kayu dalam bentuk mentah kan tidak diperbolehkan. Harus barang jadi. Makanya itu kita pakai LS Certificate, Land Surveyor Certificate.
Jadi sebelum barang dinaikkan ke kontainer dicekin sama teman-teman dari Survey Indonesia atau dari Skovindo. Kalau proses ekspor tadi masing-masing negara berapa estimasi durasi pengiriman? Kalau kita contohkan ke Amerika, Oke. itu antara 25 sampai 30 hari. Terus kalau ke Guangzhou itu paling sekitar 10 harian lah. Kok bisa dapat pasar di sana? Ceritanya bagaimana jenengan dulu? Banyak ya yang kita pakai caranya, mulai dari kita ikut pameran. Pameran juga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau ada pameran skala internasional di Indonesia, dari Dinas Koperasi UMKM Tulungagung maupun dari Dinas Koperasi Jawa Timur ataupun kadang dari Dinas Perdagangan, itu memfasilitasi kami untuk ikut pameran tersebut. Jadi itu pameran khusus produk-produk ekspor dari Indonesia. Dan yang datang itu adalah buyer-buyer yang sudah diundang oleh Kemendak sama pemerintah. Memang pameran nggak rame gitu nggak, tapi yang datang itu adalah orang-orang yang serius, orang-orang yang cari sourcing barang dari Indonesia untuk dibeli dibawa ke negaranya. Bagusnya gitu. Dan itu biasanya 4 hari, prospeknya luar biasa bagus. Jadi nanti kalau rekan-rekan pengusaha atau UMKM yang punya produk yang layak untuk ekspor, pengen cari marketnya, monggo gabung di pameran Trade Expo Indonesia. Kalau pengalaman saya pribadi, saya ikut itu responnya bagus banget. Langsung payu ngoten. Ya lakunya itu di sana kita cuma bawa sampel barang. Setelah buyer itu melihat sampel barang kita, biasanya mereka request untuk factory visit untuk melihat benar nggak kita produsennya atau kita hanya makelar saja, gitu kan. Nah setelah factory visit itu mereka akan menentukan ordernya. Dan alhamdulillah selama ikut Trade Expo Indonesia itu responnya luar biasa bagus kalau yang saya alami ya. Tips buat para pengusaha Mas yang mungkin belum ketemu jalannya terus mengalami banyak kendala, monggo di-share bercermin dari keberhasilan panjenengan ini kira-kira apa? Tipsnya adalah kita kuatkan niat dan doa. Terus kedua, istiqomah. Kita berusaha apapun itu kan tergantung Gusti Allah, Bang. Okay. Gusti Allah mau bagaimanapun juga, biar Gusti Allah iba gimana ya, kita istiqomah aja lah. Kita jalani apa yang sudah ada, semaksimal mungkin, semampu kita bisa. Jangan pernah ada kata menyerah. Niat, istiqomah, itu udah. Kalau misalkan ada pemirsa generasi muda yang ingin menekuni ini, jenengan bersedia nggak menerima mereka? Sangat bersedia, karena mungkin kita bisa bersedekah ilmu ya, sharing knowledge, sharing pengalaman, trik and triknya bagaimana. Dan yang pasti kalau banyak yang menanyakan juga saya, apakah nggak takut rezekinya diambil? Ya seperti Mbak Kakung bilang, rezeki sudah ada yang ngatur. Kita tinggal berusaha sebaik-baiknya. Bisa dikopi, nggak bisa dipasti. Nah, betul. Kira-kira datang kemana ini? Kalau ada yang minat belajar? Kesini, saya di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Kalau di Google Map, langsung aja Petrified Wood Art Craft. Menuju lokasi dirimu, wis. Numpak buruk. Kakung tidak henti-hentinya berbangga, bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang kaya sumber daya alamnya. Contohnya seperti halnya dengan fosil kayu ini yang berhasil dimanfaatkan oleh Pak Nanang menjadi sebuah produk yang sangat berkualitas dan bernilai. Mari kita lestarikan terus kekayaan alam Indonesia ini untuk kemaslahatan kita bersama. Mungkin Mas Nanang mau nambah? Mari kita support channel Pecah Telur. Karena di sini banyak informasi, bisa mengedukasi kita melihat perspektif Indonesia dari berbagai sudut yang lebih lebar, lebih luas. Semoga Pecah Telur semakin maju, semakin berguna, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kalau gitu, Kakung mau lihat-lihat tempat produksi ya? Monggo, Mas Nanang. Monggo. Tak jajal kulo. Siap. Belajar nih. Siap. Piye carane ngalus ini? Siap, monggo.